pertemuan 6 kali ini kita akan membahas mengenai modul penjualan, modul persediaan, dan buku besar, serta menampilkan laporan keuangan. Untuk itu, pertama-tama kita siapkan dulu slide pertemuan kelima, yakni halaman 28 sampai dengan 61, dan slide pertemuan 6, yakni halaman 38 sampai dengan halaman 71. Ini adalah tampilan dari menu penjualan. Fitur-fitur yang terdapat di dalam menu penjualan adalah 1. Penawaran harga. Digunakan untuk memberikan penawaran harga kepada pelanggan. Jika penawaran harga tersebut telah disetujui, maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi dasar pembuatan order penjualan, sehingga Anda tidak perlu menginput ulang item-item penjualan di order penjualan. Yang kedua, order penjualan. Digunakan untuk menginput order penjualan. Anda dapat mengetahui berapa barang yang sudah dikirim dan barang yang belum dengan membuka kembali transaksi order penjualan yang pernah diinput sebelumnya. Yang ketiga, pengiriman barang. Digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang atau delivery order. Sistem akan secara otomatis mengurangi kuantiti barang dan membentuk jurnal persediaan dalam perjalanannya. Pembentukan piutang terjadi saat di menu transaksi invoice penjualan. Saat di transaksi invoice penjualan, maka delivery order yang telah dibuat bisa ditarik sebagai dasar pembuatan invoice penjualan. Yang berikutnya, invoice penjualan. Untuk menginput transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, mengurangi kartu stok, dan mengupdate kartu piutang. Selanjutnya, piutang usaha. Melalui daftar piutang usaha, Anda dapat menampilkan saldo piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang, baik secara total atau per transaksi, beserta detail pembayarannya, dan dapat juga menampilkan grafik umur piutang. Kemudian, pembayaran piutang usaha. Untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha, gunakan form ini. Anda cukup memilih nama pelanggan yang akan membayar piutang, kemudian pilih nomor faktur atau invoice mana yang akan dibayar, kemudian mengisi diskon pembayaran dan denda keterlambatan. Berikutnya, uang muka penjualan. Digunakan untuk mencatat transaksi uang muka penjualan. Uang muka penjualan yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice penjualan. Berikutnya, retur penjualan. Formulir yang akan ditampilkan akan serupa dengan transaksi penjualan atau pengiriman barang per pelanggan. Namun, hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yakni barang dikembalikan ke kartu stok, piutang pelanggan berkurang. Kemudian, daftar uang muka penjualan. Berisi daftar uang muka penjualan yang sudah kita inputkan. Dan yang terakhir, pengembalian kelebihan kredit. Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan, di mana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang atau untuk transaksi penjualan lainnya. Untuk dokumen 1, order penjualan, terdapat order penjualan atas nama CV Pelita dengan terminnya COD, nomor PJ-001 tertanggal 14 Januari 2019. Maka dari dokumen ini, pilih menu penjualan, kemudian klik order penjualan, kemudian klik tombol baru di pojok kiri bawah. Setelah itu, isikan nama pelanggan, nomor sales order, tanggal transaksi. Untuk checkbox pilihan selesai dan jasa, jangan ada yang di checklist. Kemudian, nomor barang silahkan dipilih, jumlah barang di ordernya silahkan diisi, kemudian tentukan pajaknya adalah PPN, kemudian tanggal pengirimannya, tem pembayaran jika ada. Karena tadi adalah COD, maka tem pembayarannya tidak diinput. Kemudian klik di total setelah pajak supaya tampil total pajak dan total setelah pajak.
Jika informasi sudah selesai, sudah sesuai, maka diklik rekam. Dokumen 2, pengiriman barang atas transaksi tanggal 14 Januari 2019. Berarti ini adalah pengiriman barang berdasarkan sales order atau order penjualan yang telah diinputkan sebelumnya, yakni di atas dasar dokumen 1. Pilih menu penjualan, kemudian pilih pengiriman barang. Setelah diklik pengiriman barang, maka di nomor SO silahkan dipilih nomor transaksi PC001, kemudian klik OK. Setelah dipilih nomor SO-nya yakni PC001, maka akan otomatis nomor barang, deskripsi barang dikirim sampai dengan total setelah pajaknya akan muncul secara otomatis. Kemudian dipastikan di segitiga kanan di baris saldo terhutang, yakni akun Bank Mandiri, karena ini sifatnya COD atau tunai. Jika transaksinya kredit, maka silakan diganti dengan akun piutang usaha. Kemudian klik lanjutkan, setelah itu klik rekam. Dokumen 3, retur penjualan atas pengiriman barang tanggal 15 Januari 2019. Berarti barang dikembalikan ke kartu stok, yakni 1 unit dispenser dan 1 unit mesin cuci dengan termin COD. Maka pilih menu penjualan, kemudian klik retur penjualan, kemudian klik baru di tombol kiri bawah. Setelah diklik retur penjualan, maka pilih nomor SO PC001, kemudian klik kode barang BA-001, kemudian klik hapus baris. Lakukan hal yang sama dengan kode barang BA-005. Jangan lupa checklist pilihan tunai. Di segitiga di baris total setelah pajak, pastikan kode akun pembayaran tunainya adalah akun Bank Mandiri. Kemudian klik lanjutkan. Setelah diisi semua, maka klik rekam. Untuk dokumen 4, yakni penjualan kredit. Penjualan kredit akan mengakibatkan akun piutang usaha bertambah di debit, sedangkan akun penjualan di kredit. Dari menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Kemudian pilih nama pelanggan, yakni PT Sumber Waras, input nomor faktur, pilih tanggal transaksi. Dikarenakan transaksinya kredit, maka pilihan checkbox tidak ada yang di checklist. Kemudian pilih nomor barang, jumlah barang dikirim, pajaknya pilih PPN, kemudian tentukan tanggal pengiriman. Untuk term pembayaran yang digunakan adalah 2/10N30, artinya akan mendapatkan diskon sebesar 2% jika dilakukan pembayaran selama 10 hari, jatuh temponya adalah 30 hari. Maka pada saat diklik term pembayaran, silakan diisi hari diskonnya 10, hari jatuh temponya 30, diskonnya 2, dan keterlambatannya 0. Kemudian klik di saldo terhutang supaya total pajak, total setelah pajak, dan saldo terhutang otomatis tampil. Pastikan penginputan sudah benar. Jika sudah, klik rekam. Pembayaran piutang usaha bisa dilakukan sekaligus ataupun secara bertahap. Di dokumen 5 ini dilakukan pembayaran piutang usaha secara lunas, maka kartu piutang usaha PT Sumber Waras berkurang, sehingga jurnal yang terbentuk adalah akun Bank Mandiri di debit, sedangkan piutang usaha berkurang di kredit. Karena pembayaran piutang usahanya dilakukan masih dalam kurun waktu 10 hari setelah tanggal transaksi, maka mendapatkan diskon sebesar 2%. Oleh karena itu, dari menu penjualan, pilih pembayaran piutang usaha. Kemudian, akun kas pilih Bank Mandiri. Dari pilih PT Sumber Waras, tanggal diinput sesuai dengan tanggal pembayaran piutang usaha, yakni tanggal 27 Januari 2019. Memo diisi penerimaan dari PT Sumber Waras, kemudian klik kolom invoice, pilih invoice yang akan dibayar, yakni PC-004. Maka kolom diskon dan kolom jumlah dibayar otomatis tampil. Kemudian klik baris sebesar yang di atas, akan tampil otomatis nominalnya sama dengan di kolom jumlah dibayar. Setelah itu klik rekam.
Dokumen 6, penjualan tunai mendapatkan diskon. Jurnal yang terbentuk adalah akun kas bertambah di debit, sedangkan akun penjualan di kredit. Pengerjaannya dari menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Untuk dokumen 6, yakni penjualan tunai mendapatkan diskon, maka dari menu penjualan, pilih invoice penjualan. Kemudian pilih nama pelanggan, input nomor faktur, tanggal transaksi. Untuk pilihan checkbox, silahkan diklik tunai karena transaksi dilakukan secara tunai. Pilih nomor barang, jumlah dikirim, pajaknya PPN, tentukan tanggal pengiriman, kemudian klik total setelah pajak agar tampil total pajak dan total setelah pajak. Kemudian klik rekam. Ini sama dengan pengerjaan dokumen 5. Yakni pilih menu penjualan, kemudian pilih pembayaran piutang usaha. Jurnal yang terbentuk, akun Bank Mandiri bertambah di debit, sedangkan akun piutang usaha berkurang di kredit. Akun kas pilih Bank Mandiri, dari pilih PT Petra Jaya, tentukan tanggal, pilih nomor invoice yang akan dibayar, yakni INV-01. Kemudian jumlah bayar akan tampil secara otomatis. Meskipun pembayaran dilakukan masih dalam waktu 10 hari dari tanggal transaksi, namun karena tidak ada syarat pembayaran pada transaksi tersebut, maka tetap tidak mendapatkan diskon. Kemudian klik baris sebesar, maka akan tampil otomatis nominal yang sama dengan yang ada di kolom jumlah dibayar. Memo diisi penerimaan dari PT Petra Jaya, kemudian klik rekam. Ini adalah tampilan menu persediaan, di mana semua fasilitas yang berkaitan dengan persediaan barang akan ditampilkan di sini. Yang pertama, data produk, menampilkan daftar barang atau persediaan, membuat, mengedit, dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang. Yang kedua, pemakaian atau penyesuaian barang. Untuk menginput transaksi pemakaian barang atau penyesuaian, misalnya barang A di gudang digunakan untuk proses produksi proyek B, maka gunakan transaksi ini untuk mencatat barang keluar. Yang ketiga, pemindahan barang, berguna untuk transaksi produksi di mana dalam suatu kejadian dihasilkan satu atau beberapa produk baru yang memerlukan beberapa bahan baku dan bahan penolong. Contoh, transaksi di sebuah pabrik roti. Anda akan menginput hasil produksi sebanyak 100 buah roti jenis A, di mana memerlukan bahan 10 kg tepung terigu, 2 kg gula, dan lain sebagainya. Yang keempat, transfer barang antar gudang. Gunakan form transfer barang antar gudang ini untuk menginput transaksi pindah barang dari suatu gudang ke gudang lainnya. Kemudian stok opnam, berguna untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di aplikasi Zahir dengan yang ada di gudang secara fisik. Kemudian produksi digunakan untuk proses produksi barang beserta biaya produksinya. Perakitan digunakan untuk perakitan barang secara otomatis. Kemudian penguraian, fasilitas ini kebalikan dari fasilitas perakitan, yakni Zahir akan secara otomatis memecah kembali barang jadi menjadi barang-barang penyusunnya sesuai formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi. Kemudian penerimaan barang konsinyasi. Form ini menyerupai dengan transaksi pembelian atau penerimaan barang. Perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan, yakni hanya menambah jumlah barang di gudang dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha. Barang konsinyasi adalah masih milik supplier. Barang hanya dititipkan untuk dijual. Setelah barang ini terjual, maka baru timbul yang namanya hutang konsinyasi dan juga baru terbentuknya transaksi jurnal. Retur barang konsinyasi serupa dengan transaksi retur pembelian. Perbedaannya adalah hanya mengurangi jumlah barang di gudang dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha. Penentuan harga jual digunakan untuk menentukan harga jual per masing-masing barang berdasarkan formula dan parameter yang bisa Anda pilih. Yang terakhir, manajemen persediaan digunakan untuk membuat proyeksi pemakaian atau penjualan per masing-masing barang
berdasarkan histori penjualan barang pada bulan-bulan sebelumnya, serta berguna untuk penentuan level minimum barang secara otomatis yang akan menjadi dasar pembuatan purchase order. Dokumen satu ini telah dipakai 1 unit Desvan dan 1 unit Juicer. Dokumen ini mengakibatkan kartu stok berkurang untuk Desvan dan Juicer. Maka dari menu persediaan, pilih pemakaian penyesuaian barang. Setelah dipilih pemakaian atau penyesuaian barang, klik baru, kemudian input sesuai dengan data di bukti dokumen 1. Pilih nomor barang, kemudian untuk jumlah barang yang disesuaikan atau dikeluarkan, maka diketik dengan minus. Kemudian kalau sudah semuanya selesai, klik rekam. Untuk dokumen 2 ini masih sama, dari menu persediaan, pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Cara penyelesaiannya sama dengan pengerjaan dokumen 1. Ini adalah tampilan menu buku besar. Melalui menu ini, Anda dapat membuat atau mengedit rekening perkiraan, menginput transaksi jurnal umum, menampilkan buku besar rekening, dan menampilkan transaksi jurnal umum yang pernah diinput. Yang pertama, ada daftar rekening perkiraan, menu untuk menampilkan daftar rekening perkiraan. Melalui menu ini, Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Transaksi jurnal umum, di sini Anda dapat menginput transaksi jurnal umum dalam format debit dan kredit. Transaksi jurnal umum tersusun dari kode-kode rekening, di mana nilai transaksi harus diinput pada kolom yang sesuai, apakah kolom atau debit atau kolom kredit, di mana nilai total kolom debit harus sama dengan total kolom kredit. Buku besar, setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar. Seperti halnya buku tabungan bank, buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening, informasi rincian saldo per akun. Dari dokumen tersebut, untuk menginput jurnal penyesuaian, di mana perhitungannya adalah perusahaan sudah membayar sewa gedung di bulan Desember sebesar 13.980.000 untuk selama 1 tahun. Tiap akhir bulan, perusahaan harus mencatat biaya beban sewa gedung tersebut sebesar 13.980.000 dibagi 12 bulan, yakni 1.165.000 biaya sewa yang dikeluarkan per bulan. Jurnal seperti ini nilainya tetap untuk setiap bulan, maka kita gunakan fasilitas jurnal recurring atau jurnal ulangan. Kalau di aplikasi Zahir, pilih menu buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum, nanti kita klik rekam ulang, kemudian pilih periode pengulangannya, yakni bulanan, baru kemudian diklik rekam. Setelah pilih menu buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum, kemudian isikan input data sesuai dengan yang ada di gambar. Kemudian jangan lupa pilih klik rekam ulang, input informasi transaksi periodik, yakni pilih monthly, kemudian pilih rekam. Kalau sudah, klik rekam untuk menyimpan transaksi. Untuk dokumen 2 ini, pengerjaannya sama dengan dokumen 1, yakni transaksi jurnal umum. Kemudian jangan lupa klik rekam ulang, pilih periodenya monthly, kemudian rekam. Grafik dan analisa. Analisa bisnis digunakan untuk melihat grafik harta, neraca, rugi laba, saldo bank, grafik penjualan, dan analisa rasio keuangan. Untuk menampilkan fasilitas analisa bisnis ini, maka klik modul dashboard. Tekan pilihan grafik analisa pada pilihan sebelah kanan. Anda bisa memilih jenis grafik yang diinginkan, baik batang maupun pie, dengan mengklik option yang tersedia di setiap grafik. Digunakan untuk melihat grafik diantaranya, yang pertama, grafik laba rugi. Menampilkan grafik laba rugi, pendapatan usaha, rincian pendapatan usaha, dan penjualan. Kemudian grafik neraca, menampilkan grafik neraca, kas dan bank, rincian kas dan bank. Sedangkan grafik saldo bank menampilkan grafik saldo kas dan bank, rincian saldo kas dan bank, dan grafik forecast. Kemudian grafik analisa rasio menampilkan grafik rasio-rasio keuangan, dan yang terakhir grafik
break even, menampilkan grafik analisa break even. Sebagai contoh yang digambar adalah gambar analisa laba rugi. Maka silahkan tampilkan untuk grafik neraca, saldo bank, analisa rasio, dan break even. Untuk menampilkan laporan keuangan, pilih dari modul laporan. Di sini Anda dapat menampilkan berbagai laporan dan analisa grafik. Bagian kiri merupakan kategori laporan, sedangkan bagian kanan ada daftar laporan yang tersedia untuk kategori tersebut. Klik kategori laporan yang ada di sebelah kiri untuk menampilkan daftar laporan yang sesuai. Misalnya Anda akan menampilkan neraca, maka double klik pada pilihan neraca, maka akan tampil penentuan periode akuntansi yang akan ditampilkan. Sedangkan jika diklik kanan ada pilihan desain untuk mendesain atau mengatur tampilan laporan yang nanti akan ditampilkan, sedangkan preview untuk melihat laporannya dengan terlebih dahulu menentukan periode akuntansinya. Dalam kasus ini, pilih periode akuntansi yang ditampilkan, yakni bulan Januari hingga Januari tahun 2019. Kalau sudah, klik OK. Ini adalah tampilan laporan neraca per Januari 2019. Kemudian lakukan hal yang sama untuk menampilkan laporan penjualan rangkuman dan laporan pembelian rangkuman. Caranya sama seperti menampilkan laporan neraca.